Minta Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua tidak hanya Allah sehatkan, tidak hanya Allah lapangkan waktu kita. Ya, karena banyak orang sehat lagi lapang waktu tapi tidak senikmat kita. Saat ini kita masih dimudahkan untuk bisa bersama-sama berkumpul di majelis ilmu di taman-taman surga, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu inilah yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui senantiasa berada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Ada apa dengan menghidupkan sunnah Nabi? Ada apa dengan mengikuti Nabi? Ingat ibu-ibu, kesempurnaan, ya. Bukti cinta nyata seorang umat kepada nabinya, atau cinta seorang nyata seorang hamba terhadap sang penciptanya, itu cerminannya bukan dengan tutur kata, tidak hanya sebatas I love you, ya Bu ya, tidak. Kan kita seperti itu Bu ya, suami sering ngomong I love you, laki-laki ngomong I love you, tapi mohon maaf karakternya, sifatnya tidak menunjukkan cinta sama kita, diterima nggak Bu? Enggak. Makanya bukti cinta nyata seorang hamba kepada Allah, cerminannya ada pada ketika dia menghidupkan sunnah Nabi, atau yang kita kenal dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apakah ada dalilnya? Coba bersama-sama kita awali. Quran surat ketiga, Ali Imran ayat 31. Disinilah dalil yang terkait bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Allah. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Ya, baik. Yang megang mushaf halaman berapa? 54 ya, silakan yang pakai mushaf Al-Qur'an halaman 54, yang pakai handphone silakan scroll sendiri. Ya. Ayat 31. Izin ibu-ibu, ini masih kosong, boleh? Ini masih ada 200 jamaah lagi tuh kan. Izin Bu, silakan. Di depan masih kosong. Ibu-ibu kapayun, mangga. Iya. Kan ada pepatah ulama mengatakan Bu ya, mereka yang ada di depan pahalanya sama seperti dapat onta. Baris kedua sapi, baris ketilu domba, baris keempat kalima dokna ayam, ketujuh silakan ibu, ini silakan ibu, nggak apa-apa diisi aja Bu di depan, karena masih ada tuh yang banyak beberapa yang sedang ngisi absen. Karena hari ini Bu, kita cukup lama Bu ya. Spesial hari ini sampai jam 2. Oh enggak. Mohon maaf Ibu, saya jadwal di Bandung lagi ya. Jadi izin tidak mungkin. Silakan Bu di sini. Mangga. Ayo. Mangga, Ibu. Yang di depan nanti dapat tiket atau dapat hadiah handphone 2 pintu. Wah. Ini Bu silakan. Atau di sini juga boleh Bu. Baik, surat 3 ayat 31 sudah dibuka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim.
Silakan. Dan baca artinya Bu, silakan. Bella. Boleh? Silakan Bu, diangkat suaranya biar terdengar. Ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, Ibu, di sini ya dalil Bu. Kalau bertanya, bagaimana cara mencintai Allah? Allah yang ngasih rumusannya Bu. Allah yang ngasih petunjuk atau jalannya bagaimana cara yang benar mencintai Allah. Apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa untuk dikatakan? Kepada kita, manusia semuanya. Apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kita? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, bagaimana caranya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kan Allah berkata kepada Nabi, dan Nabi berkata kepada kita, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini siapa Bu? Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menjanjikan tatkala kita benar ya mencintai Allah dalam mengikuti Rasulullah, Allah berjanji dengan dua janji yang luar biasa indah. Yang pertama, yuhibbukumullah. Niscaya dia Allah akan mencintai kamu. Nah Ibu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah sederhana, ikuti Rasulullah. Ya. Sederhana Bu, praktek kehidupan ikuti Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, Ibu minum tangan kanan tangan kiri? Kanan. Kalau kita selama ini? Alhamdulillah. Tergantung Ustaz. Mau makan bala-bala mah. Bala-bala di kanan, cengek di kiri. Ustaz kan Nabi mengatakan setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi cengek di kiri, ameladaeun setan atas. Tuh gitu Ibu ya. Ini poin penting ya Bu ya. Rasulullah SAW masuk kamar mandi, kaki kanan atau kiri dulu? Kiri. Keluar kamar mandi? Kanan. Kita tadi? Alhamdulillah, yang membiasakan mungkin terbiasa Bu ya. Tapi yang tidak, hilap dari Ustaz. Perasaan dia mau Ustaz dua nana, daya kecoa, jadi ya, ini Bu, ikut kita tahu loh. Nabi kiri dulu baru kanan. Keluar kanan dulu baru kiri. Masuk kamar mandi doanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pertanyaannya dibaca nggak tadi? Keluar kamar mandi? Gufron. Nggak dibaca? Buru-buru Ustadz bisa tinggalin angkot. Bu, jadi ini hanya perkara kecil Bu, apalagi perkara yang besar. Nggak bisa kita beragama itu pakai logi. Ustadz, jam berapa sekarang ini? Ini jam 10 Ustadz, saya lagi senang-senangnya dapat kabar tadi suami alhamdulillah naik jabatan. Gajinya naik, dapat fasilitas kendaraan mobil Fortuner dari kantor. Mungkin zuhurna 5 rakaat yang syukur ke Allah. Kan kalau pakai logika seperti itu, betul nggak Bu? Kan 5 lebih baik daripada 4. Ustadz membanggar di Ka'bah ya Ustadz, membang lagi umroh, batur mah tawaf 7 putaran, abi hoyong 7, tak bisa. Batur mah 7 putaran, abi hoyong 14 Ustadz nggak bisa Bu, nggak bisa pakai logi, nggak Bu, harus sumbernya dalil. Makanya itulah alasan mengapa Allah mengutus Rasulullah SAW biar benar beragamanya Bu, benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sering saya sampaikan Bu ya di majelis ini. Contoh hal sederhana Ibu, maaf, air kencing najis nggak? Najis, sepakat? Ya, kalau maaf air mani? Tidak. Tapi faktanya Bu, ketika air kencing apakah harus mandi? Tidak. Keluar mandi? Harus. Betul nggak? Tapi kalau pakai logika, hanya Ustadznya Islam aneh. Kan air kencing najis, kuduna air mandi nggak najis, kenapa harus mandi? Lagi-lagi Bu, jangan tanya kenapanya, tapi ini dalil yang lebih kita sederhana Bu, sami'na wa ata'na. Ibu pengen sholat tiba-tiba mohon maaf, hitut, misalnya Bu, kentut. Kalau pakai logika Bu, harusnya mana yang dibersihkan? Logika, tempat keluar angin, betul? Tapi faktanya nggak ada sama sekali disentuh bagian tempat keluar anginnya Bu. Lihat tuh, lagi-lagi mohon maaf, dalil itu maaf beragama bukan pakai logi, bukan pakai perasaan, tapi asal menuki aja, nggak bisa Bu. Makanya dalil paling kuat Ibu yang saya sampaikan Bu, ya penting kita mengikuti Rasulullah SAW.
bukti cinta nyata seorang seorang hamba kepada Allah bukan dengan ucapan, bukan dengan banyak-banyak amal ibadah, apalagi ibadahnya tak sesuai Rasulullah. Tapi bagaimana kita memastikan dalam beramal beribadah, memastikan kita mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Ini dalilnya. Allah yang mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi Rasul. Selama ustadz, ulama, kiai ngajarin agama sesuai tuntunan Rasulullah, ikuti mereka. Kalau tidak, apalagi sekarang lagi viral bu, si Abah Kufron pak, Pikas sebelum hayang manggihan bu. Saya ketemu sama malaikat, makoli ya, tadi ngomong nama tabunya. Itu mohon maaf ibu, aduh. Ya ini penyesatan bu, jumpa sama malaikat cenah bu, sama rapat sama Rasulullah juga, lu aduh. Sama malaikat naon ngobrol kia, aduh ini jelema yang cukup mengerikan bu, mohon maaf setiap kajian beliau itu dikawal oleh salah satu ormas besar di Indonesia. Saya nggak sebut Banser ya, aduh keceplosan. Dikawal sama Banser ibu. Menyedihkan, ini penyesatan ibu. Mengaku bisa bicara dengan semut, bahasa semut cenah bu. Ketika dia menyatakan bisa bahasa semut, berarti dia sedang menafikan mukjizatnya Nabi Sulaiman. Ya namanya mukjizat spesial bu, tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain kecuali Nabi. Mengerikan ini orang bu ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama beliau dan oleh para pengikutnya bu. Mohon maaf bukan apa-apa, karena bisa penyimpangan. Maka saya berharap ini Menteri Agama bergeraklah. Menteri Agama satu paketan ya, kumaha deui ibu. Ya doakan saja lah bu ya, Indonesia ini sehat-sehat aja masalah agama bu ya. Jadi mohon maaf bu ya, seperti saya sampaikan, untuk apa? Biar kita nggak salah jalan. Ya bu ya. Baik, alhamdulillah bu. Sekarang kita akan membahas kajian yang luar biasa ini bu. Tema kita apa hari ini? Belum di share. Garuda di dadaku Indonesia ya bu. Obong timnas 19 juara bu ya. Baik ibu, hari ini saya akan membahas tentang ya pasangan terbaik ya. Lebih fokusnya tetap wanita soleha bu ya. Pasangan terbaik atau wanita soleha. Karena ini wanita semua bu ya. Para ibu, mungkin maaf para istri, ya Ustadz sudah ditinggal ya. Ini kita seorang wanita. Nah ini bagaimana nih pandangan dalam agama kita bu? Kriteria atau karakter wanita-wanita pilihan Allah ini seperti apa saja sih bu? Ya bu ya, yang spesial di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya setelah menikah. Dalam hadis riwayat Baihaqi bu, Nabi pernah bersabda, "Iza tazawwajal abdu," jika menikah seorang hamba, faqad kammala nisfid dini. Kata Nabi bu, jika menikah seorang hamba, sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Kalau saya gambarkan bu, kalau agama itu digambarkan dengan bulatan, lingkaran, maka setengah dari agama itu dengan menikah. Saya pernah ditegur sama Mas Antri saya dulu bu, ketika saya masih aktif di pesantren bu, ngajar. Katanya, Ustadz sudah menikah, Ustadz baru setengah agama nih, agama Ustadz belum sempurna katanya. Kudu nikah? Nikah deui cenah bu. Bukan. Ini bu, seringkali terdengar, kita sering mendengar hadis ini tapi tidak menyempurnakan. Karena ada lanjutan hadisnya. Apa kata Nabi bu? Ketika Nabi SAW mengatakan iza tazawwajal abdu faqad kammala nisfid dini, ketika Nabi mengatakan jika menikah seorang hamba, sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Kemudian Nabi melanjutkan falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sisa agama lainnya. Maksudnya apa bu? Setengah dari agama adalah tapi setengah lagi dengan ketakwaan. Dan kita enggak, nikahnya sebatas halal. Betul, dampak dari menikah setelah itu kita halal. Tapi jadi masalah kita enggak mengisi setengah agama lagi dengan ketakwaan. Akhirnya banyak kasus terjadi. Yang penting saya sudah menikah Ustadz, tapi maaf karakternya enggak berubah. Nanti kita bahas sifat-sifat wanita seperti apa sih bu? Yang Allah sukai, yang Nabi cintai, ya, yang terbaik dalam Islam seperti apa kita bahas. Siap ibu dibahas ini? Bisa sensitif gitu ya. Siap pundung, dong pundung bu ya. Ya mohon maaf nih saya menyampaikan Quran dan hadis aja bu. Mudah-mudahan termotivasi kita ya untuk bisa memiliki karakter-karakter seperti ini bu. Ya. Baik, jadi setengah lagi adalah takwa kata Allah. Ya, setengah lagi adalah takwa, dan kunci untuk meraih takwa cuma satu. Masih ingat bu? Bagaimana bu? Menjauhi larangannya. Oke, ayo. Mengerjakan perintah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Quran surat lupa ayat toh.
Oke Ibu, coba lihat Quran surat kedua ayat 21. Surat 2 ayat 21. Al-Baqarah ayat 21 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, Ibu. Di sini Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, yang beriman, tidak beriman atau kafir, ya, yang taat atau yang dia ahli maksiat, Allah seru Bu, selama dia statusnya sebagai manusia. Apa suruhan Allah? U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Banyak Bu ya, ini secara umum, tapi kan spesifik dari ibadah kan ada yang namanya sholat, tilawah, sedekah, dan yang lainnya. Apa tujuan ibadah kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang jadi masalah banyak orang setelah menikah ya sholat masih kene lalai. Sholat habis menikah, maaf, punten Bu ya, perintah Allah terkait tutup aurat masih dia buka. Nanti kita kaji lebih dalam nih Bu, khusus masalah wanita ya di sini Bu ya. Bagaimana sikap seorang wanita terhadap suaminya. Ya, nanti kita bahas lebih dalam hari ini Bu. Fokusnya hari ini aja. Intinya secara ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah karena Allah, menjauhi larangan Allah karena Allah. Bukan menjalankan perintah Allah karena hari nikah. Ayah Bu, ada. Ya, punten mohon maaf ketika akad pakai tiung. Beres akad, dibuka tiung. Ayah masalah, kakak akhirnya pergi ke KUA, pengen minta cerai sama suami saya. Oke, pakai tiung deh. Beres sah cerainya, kan ini Bu, banyak orang yang seperti ini, mohon maaf ya. Mereka menjalankan perintah Allah tapi bukan karena Allah, bukan. Tapi mereka karena sesuatu yang apa yang dia inginkan. Ya, tidak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, ditanya sama Ustadz atau DKM, Pak, alhamdulillah ke masjid, mohon Ustadz ayami toha. Dia menjalankan perintah Allah tapi karena mertua. Dan ini mohon maaf, bukan ini yang Allah inginkan. Ibadah-ibadah yang bisa membuat seseorang jadi hamba yang bertakwa ketika dia beramal, berbuat baik, beribadah karena Allah, sehingga dia mulai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Bu ya, beberapa dampak yang luar biasa Bu. Mengapa dengan takwa? Karena takwa ini adalah menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, bukan dengan dunia. Ya, surat apa Bu? 49 ayat 13. Coba lihat Bu. 49 ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Halaman yang mushaf bisa di-share? 517. Oke, yang megang mushaf silakan halaman 517. Kalau yang handphone silakan diisi ya. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, silakan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah berfirman, ya Yohanna, sesungguhnya wahai manusia, kata Allah, inna ja'alnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian, ya, min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Terjadi adanya perkawinan, ya Bu ya. Ini kalau lebih dalam, Bu ya, lebih detail itu Quran surat 23 ayat 12, 13, 14 Bu, tentang perkembangan manusia. Dari mana dia diciptakan? Itu dari saripati yang bersumber dari dana, kata Allah. Ya. Kemudian perkawinan ya, ketika kenapa ada saripati tanah? Karena Bu, setiap apa yang kita makan kan sumbernya dari tanah, betul nggak Bu? Ayam itu makan apa Bu? Beras dari mana? Ustadz, saya emang resep ayam sukanya domba ya. Makan domba atau kambing atau sapi, makanya apa? Rumput dari mana? Ustadz, maaf, saya sukanya terbang. Apa itu? Gatot kaca. Oh enggak ya. Misalnya Bu, burung makannya apa? Biji-bijian, serangga, atau dari tanah lagi Bu. Ustadz, saya nggak suka daratan ataupun yang udara, saya sukanya lautan. Ikan-ikanan, ya. Coba Bu, ikan makan apa? Ikan yang gede, yang kecil, sedang, kecil, ujungnya plankton. Plankton dari mana? Ustadz, maaf, saya nggak suka hewan-hewanan, saya sukanya tumbuh-tumbuhan. Ya komo atuh. Betul nggak Bu? Semuanya dari saripati ta. Ketika kita makan, laki-laki sebagian menjadi sel darah, sebagian jadi sperma. Buat perempuan sel darah, sebagian jadi sel telur. Nah ini Bu, terjadi perkawinan, pertemuan antara sperma sama sel telur. Ya, ini kalau mengkaji Bu, dalamnya luar biasa Bu. Karena mohon maaf, sekali mengeluarkan sperma laki-laki itu sampai 500.000 sekali mengeluarkan Bu. Makanya kita adalah pilihan, sang terpilih Bu. Dari sedemikian ratus ribu sperma yang keluar ya, itu yang terpilih, yang berhasil cuma satu. Makanya mohon maaf, yang anehnya ya, kita malah sering mengeluh di dunia ini Bu ya, padahal kita itu perjuangannya luar biasa Bu. Bahkan sama ahli kedokteran membuat video bagaimana perjuangan sperma itu untuk bisa berhasil menjadi melengket di alaqah Bu ya, kemudian berkembang menjadi janin. Allahu Akbar. Itu perjuangannya luar biasa. Bisa berhasil, apalagi dunia. Tapi kita ngebahas sekarang Bu ya. Baik Ibu. Nah, kemudian kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Indonesia, Malaysia, bangsa-bangsa Bu ya, negara. Kemudian setiap negara banyak suku-suku, betul? Di Indonesia berapa suku? Ratusan Bu. Sunda, banyak suku, betul Bu? Ada Sunda? Wah, Ibu. Saya main ke Banten Bu, tuh ngerti bahasa Sunda Bu. Ya, dan banyaknya luar biasa Bu, betul nggak? Apa tujuannya? Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Ada hikmahnya Bu, dengan ada perbedaan Bu. Ya, contoh Idul Adha, ketika sapi disembelihnya di Bandung Bu, daging sapinya di apa? Kalau diolah, dimasak. Gulai. Itu mah Padang atau Sunda, di Bandung gepuk ya. Dibawa ke Padang Bu, dagingnya jadi naon? Dibawa ke Makassar
Contoh dibawa ke Turki. Ya kebayang nggak Bu kalau nggak ada perbedaan, main ke Padang, gepuk deh, ke Makassar. Nah agar saling mengenal dengan perbedaan ini kata Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah yang paling mulia di antara kalian itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang cantik wajahnya, bukan yang mewah bajunya ataupun kendaraannya, tapi Allah katakan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Ibu meraih takwa dengan apa tadi? Dengan ibadah. Kita sering kali Bu ya menjadikan tolak ukur mulia itu, baik itu, keren itu kalau dunia. Masih ingat Bu tentang ini tukang cuangki? Ibu mohon maaf. Satu waktu ada 2 orang hamba Allah. Ini ilustrasi bukan di Garut Bu ya. Saya ambil di tempat lain lah ya. Di Cipanas. Garutnya nih Bu ya. Ya, misalnya Bu ada orang kaya punya Mercy, kemana-mana setengah 12 Bu menjelang zuhur, lihat jalan-jalan dulu deh, lagi jalan-jalan pakai mobil Mercy ya Bu, dengar azan, Allahu Akbar, baru juga azan, jalan-jalan dulu deh, keliling Bu, nggak langsung Orang kedua tukang cuangki, mohon maaf ini ada cuangki lovers di sini, ada pencinta cuangki. Ibu, tukang cuangki lagi keliling, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar. Langsung ke Masjid Darul Mutakin. Langsung Ibu, jujur, di antara 2 hamba Allah tadi yang punya Mercy, yang punya cuangki, mana yang lebih kita muliakan? Yang cuangki. Yang benar. Mana yang lebih kita hormati? Ibu, yang punya Mercy berani nggak diteriakin? Kalau yang cuangki, osok punya, mang kadi atau sih, mungkin menikah. Tapi Bu di hadapan Allah di antara yang Mercy sama cuangki mana yang lebih mulia? Cuangki. Makanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan, carilah menantu tukang. Ustaz ya. Izin Ibu mohon maaf. Izin saya luruskan ya. Saya luruskan dulu, ini Bu Santi jangan dipotong-potong nanti ya, ini Ustaz Bobi sesat ya. Ibu, mohon maaf, yang membuat tukang cuangki mulia bukan cuangkinya. Yang punya Mercy nggak mulia bukan masalah Mercy-nya. Karena banyak ibu yang punya Mercy, punya Alphard, Fortuner, Pajero, azan dia kemas. Banyak juga tukang cuangki-cuangki, azan-azan, keliling-keliling. Tapi yang membuat dia mulia adalah takwa. Inilah alasan Bu, kalau ingin rumah tangga kita sempurna agama, tadi kata Nabi apa? Jika menikah seorang hamba, dia menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah mereka menyempurnakan agama dengan takwa, dengan ibadah. Ibu, satu-satunya amalan Masya Allah Tabarakallah Bu yang bernilai ibadah, yang panjang waktunya nih nikah. Sholat limitnya cuma dari takbiratul ihram dimulai sampai Assalamualaikum warahmatullahi selesai. Betul? Baca Quran dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai berapa sering Bu kita alami? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqah. Nges Bu pahalanya. Ya. Apalagi Bu puasa dari terbit matahari subuh sampai tengah. Tapi banyak kan kita bahas ya di Ramadan kemarin, banyak orang yang berpuasa tapi kata Nabi yang mereka dapatkan cuma rasa lapar dan haus saja. Kenapa diantaranya? Ya mulut tadi jaga. Masih kini ngomongkan Ustaz punten lain ngomongkan ini tadi fakta. Ya tadi ngomongkan besok gitu ya. Ya ini menghilangkan Bu. Tapi kalaupun kita benar puasa kita benar, pahalanya cuma sampai maghrib. Umroh terbatas Bu. Dari kita ihram dari mikot, misalnya dari Madinah Masjid Bir Ali, kalau dari pesawat Bu ya, dari Yalamlam, labbaik Allahumma umrotan, maka mulailah Bu dapat pahala tuh Bu. Sampai kapan? Rukun kedua tawaf, rukun ketiga sa'i Safa Marwah, rukun keempat tahallul, setelah tahallul selesailah pahala. Selesai. Tapi satu-satunya ibadah yang limitnya tergantung kita itu hanyalah ibadah dengan menikah Ibu. Menikah. Ibu mohon maaf bersihin rumah biar suami pulang senang, pahala. Ya, ibu bersolek untuk suami pahala. Untuk suami loh ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu di luar sana nggak di sini Bu. Saya cari aman ya. Yang di luar sana banyak Bu, ya nggak di sini.
di luar sana ya, di sini mah nggak sedikit juga mungkin ya. Ada suami juga. Tapi intinya Bu, mohon maaf, ibu lagi masak buat suami pahala Bu, masya Allah. Ketika ibu bersolek untuk menarik perhatian suami itu pahala. Ya, nanti kita bahas Bu ya. Nah, jadi intinya Bu, ini pentingnya takwa dengan ibadah. Kenapa Allah ingin kita mulia? Kalau kita sudah mulia di hadapan Allah, sudah barang tentu rumah tangga akan Allah jaga. Benar atau betul? Karena tolak ukur kemuliaan Bu, bukan Ustadz, saya pasti pernikahan saya lama. Kenapa? Pernikahan saya habis 3M. Jaminan gitu Bu? Tidak. 3M Bu? Ya, 4.450. Ibu, mahalnya pernikahan, ya resepsinya tidak menjadi tolak ukur dia mulia, tidak. Tapi bagaimana setelah menikah, ini nggak berkah nggak pernikahannya? Karena banyak laki-laki di luar sana Bu, sebelum menikah masya Allah subuh ke masjid, ya tilawahnya rajin, setelah menikah sendalnya hilang dari masjid. Ini perlu diwaspadai Bu. Ini pertanda Bu, pernikahan kita tidak berkah ini. Ketika menurunnya semangat ibadah, bahkan hilangnya ibadah dalam keseharian kita setelah menikah, berarti ada masalah dengan menikahnya kita. Ya Bu ya. Baik Bu, sekarang kita bahas lebih dalam lagi Bu. Kita lihat Bu, apa sih ciri-ciri mereka wanita-wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi pernah mengatakan Bu, yang pertama adalah al-wadud. Maaf ya, nggak ada apa-apa tulis Bu ya, tapi nggak apa ya. Al-wadud artinya itu Nabi mengatakan Bu, sebaik-baik wanita kalian adalah mereka yang pertama al-wadud, yaitu wanita yang penuh cinta dan kasih sayang. Ya. Ini tidak hanya kepada istrinya, kepada suaminya Bu, tapi kepada anaknya, apalagi terhadap orang-orang sekitarnya. Ini Bu, al-wadud ini tolong diprioritaskan nih. Kalau kita pengen dari menantu Bu, carilah ya anak laki-laki, maka pastikan Bu, calon istrinya adalah wanita yang penuh kasih sayang. Ya. Sehingga tampaknya seperti apa? Sederhana Bu ya. Kan tampak Bu ya, seorang wanita kalau dia penuh kasih sayang ketika melihat anak kecil, dia pengen, kamu pengen dipeluk, pengen digendong. Ini menggambarkan penuh kasih sayang, tidak milih-milih, penuh cinta lah Bu. Kenapa? Apa dampaknya Bu? Dampaknya nikmatnya nanti setelah kita menikah, maka akan perhatian terhadap suami. Ya. Dampaknya kapan Bu? Setelah kita punya anak. Jangan sampai seperti orang-orang di luar sana Bu ya. Mohon maaf, mungkin Allah memberikan fitrah dia suatu kenikmatan yang luar biasa Bu. Ya, yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud. Al-walud ini Bu artinya adalah wanita yang subur, punya banyak anak, yang subur rahimnya Bu ya. Salah satu wanita yang baik Bu ya. Tidak bisa al-walud doang, tapi wadud enggak. Apa yang terjadi Bu? Masya Allah, tabarakallah. Saking Allah kasih kenikmatan yang luar biasa Bu ya. Setiap suaminya lewat hamil ya Bu ya. Misalnya saking suburnya itu ya. Banyak anak, tapi harus penuh kasih sayang. Kenapa Bu? Karena masya Allah tabarakallah Bu, jangan sampai suami pulang, maaf istrinya masih main handphone, nonton di handphone, nonton TV. Mah mana anak-anak? Wallahu alam Pak. Ditanya di mana posisi anaknya, jawabnya Allah nggak tahu, nggak perhatian. Suaminya nyari, nggak taunya di dapur lagi main pisau, nggak taunya lagi di got main. Wah, ini nggak, mohon maaf. Seorang ibu yang penuh kasih sayang pasti sangat perhatian terhadap anaknya. Ya, ingat Bu ya, kasih sayang sini bukan berarti apa yang anaknya inginkan diberikan, tidak. Karena banyak juga orang tua di luar sana Bu, mohon maaf. Ya itu teh. Yang penting anak diam, diberi handphone, tok cing we. Nah gitu, ya mama yang nonton drama Korea oke ya. Enggak Ibu. Tapi dia tahu kasih sayang orang tua itu tidak hanya sebatas dunia. Dia harus memikirkan bagaimana masa depan akhirat anak. Berarti perhatiannya juga terhadap yang namanya apa Bu? Agama anaknya diperhatikan pula. Ya. Kemudian wanita yang pertama tadi al-wadud, penuh kasih sayang. Yang kedua al-walud, ya, wanita yang subur. Jadi mohon maaf Ibu ya, tolonglah Ibu hindari yang namanya ini salah satu sikap wanita yang menurut saya perlu diperbaiki. Ketika mereka sudah melahirkan, alim punya nyeri. Ibu masya Allah. Nyeri tapi hamil dulu. Ibu yang ini dalam penelitian Bu, masya Allah. Dalam penelitian mengapa wanita itu Bu setiap bulan ada tamu atau haid. Ini ternyata masya Allah Bu, proses peremajaan rahimnya Bu. Dan mengapa setelah setelah melahirkan ada nifas, ini jauh lebih membuat wanita itu semakin awet
Bohong ibu, mohon maaf, semakin banyak anak semakin kelihatan tua. Enggak, lihat orang zaman dulu. Anaknya banyak, daya ingatnya semakin bagus, pandangan masih bagus. Zaman ayeuna Bu punten, anak hiji dua, tapi ingat semuanya aduh. Karena Bu ini nggak mungkin Allah menjanjikan sesuatu yang spesial, apalagi tadi Bu ya. Ketika Nabi mengatakan perbanyaklah kalian memiliki keturunan. Kenapa? Karena aku akan membanggakan umatku yang banyak anak di depan nabi-nabi yang lain. Makanya Bu, banggakan diri kita di depan Nabi dengan banyak Kadang enggak zaman sekarang terus nyeri. Padahal ibu sesakit-sakit apapun melahirkan pasti lupa, betul nggak Bu? Tapi lihat hikmah setelahnya Bu. Kita maaf terbatas amalan kita terbatas ibadah kita. Bisa jadi anak-anak kita lah menjadi jembatan kita meraih surga. Makanya penting tadi Bu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi Bu? Yang ketiga itu al-muwatiyah. Artinya itu wanita yang taat, patuh, nurut sama suami, masya Allah ya. Seandainya ini didapatkan Bu, masya Allah kenikmatan yang akan dirasakan oleh suami Bu. Kapan itu? Ketika dia mendapatkan istri yang nurut ya. Diminta tolong ini, iya Pak ya. Kenapa penting seorang wanita yang nurut? Bukanlah dalam Quran pun Allah gambarkan, nanti kita bahas Bu ya, terkait ciri-ciri wanita soleh itu tidak hanya sebatas dia rajin tahajud, rajin tilawah, tapi dia sadar surganya dia ada pada suami. Ya Bu, sampai ada bidadari surga Bu ketika mendapatkan seorang wanita membuat suaminya kesal, maka wanita surga pun akan marah kepada celakalah kau ya. Kenapa? Karena tahu Bu ini bakal jadi ahli surga, suaminya soleh. Ini pentingnya nurut sama suami Bu ya. Ustaz, datu kumaha ibu, berapa lama sih nurut sama suami Bu? Sampai mati ya. Kalau nggak dia mati, kita ya mati. Makanya doain cepat mati, jangan ya. Kan sebentar ibu. Tapi setelah kematian ini yang kita harapkan. Apa itu? Pengen masuk surga. Kan Nabi yang mengatakan jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya. Ibu ingat ya, Nabi mengatakan menjaga sholat 5 waktu berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi tidak mengatakan tambahin rawatibnya qobliyah ba'diyah. Nabi tidak mengatakan qiyamul lail, tahajud. Nabi tidak mengatakan sholat duha, enggak Bu. Itu mah bonus. Yang penting jaga 5 waktu, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya. Jaga ini. Kemudian dia menjaga saum Ramadannya. Saum Ramadan aja Bu. Nabi tidak mengatakan ada tambahan saum Senin Kamis, Ayyamul Bid, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan saum Muharram, tidak. Tapi jaga Ramadan Bu. Berarti ketika di Ramadan tiba-tiba maaf kita berhalangan, mungkin sakit ataupun datang bulan, maka wajib dikodok, wajib dijaga. Yang ketiga yaitu apa Bu? Sama suami, nurut sama suami Bu. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika kata suami, "Ma, kamu tidak boleh pakai jilbab ya." Maka gimana jawabannya Bu? Kalau kata suami nggak boleh pakai jilbab? Ya akan dituruti. Turuti kalau di kamar. Udah kata suami kan, "Ma, buka jilbab." Tapi melarang kita keluar rumah pakai jilbab, barulah Ibu. Maaf Mas, karena ketaatan seorang wanita itu setelah menikah Allah dulu, Rasulullah baru suami. Ketika apa ini yang suami bertolak belakang sama syariat, itu ditentang. Tapi dengan baik-baik. Kamu nggak boleh lagi sholat ya. Ibu kekeh hayang sholat, kumaha Bu? Pilihan Bu. Suami larang sholat. Tergantung, kalau ibu lagi head, kata suami nggak boleh Bu. Boleh, ya. Tapi kalau lagi tidak head, ya maaf Mas. Allah prioritas utama. Aku melayanimu, aku menaatimu karena Allah. Maka ketika 3 perkara ini Bu, kemudian terakhir ada tambahan dalam sini dikatakan yaitu menjaga harta suami, menjaga harga diri dan harta suami. Maka kata Nabi Bu, itu wanita di akhirat kelak bisa memasuki dari 8 pintu surga manapun yang dia mau. Masya Allah. Ya. Susah atau sulit? Susah bin sulit. 1-2 masak, bismillah lah. Itu masakan mudah Bu ya, enak banget. Bahkan para laki-laki iri mungkin Bu ya. Kan itu hungkul, tekudu tahajud, tekudu saum Senin. Tapi nomor 3 Ustaz. Nah itu ujiannya di sana Bu. Makanya di antara yang perlu dipupuk dalam pernikahan itu adalah tingkatkan kesabaran.
Kesabaran. Makanya Allah menjanjikan pahala bagi orang yang sabar itu luar biasa, Bu. Lihat surat 39 Az-Zumar ayat 10. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Halaman 915 bukan? 915 surat 39 ayat 10. Silakan yang lainnya, maaf Bu, halaman berapa? Soalnya beda sama Bu Santi. 459. Beda. Karena Ibu emang beda satu baris Bu ya. Iya. Halaman 459 Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum. Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, lihat Ibu. Jadi saya cuma ambil akhir ayatnya ketika Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah akan disempurnakan ya pahala atau balasan bagi orang yang bersabar selama di dunia itu sebagaimana takaran pahalanya Bu, bighairi hisab tanpa batas Ibu. Ya. Baca Quran pahalanya satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Salat sendiri 1 pahalanya. Berjamaah 27. Apalagi? Ada takarannya Bu, sedekah ya maksimal 700 kali lipat. Tapi kalau bersabar dalam rumah tangga apalagi Bu, Allah menjanjikan yaitu pahala bagi mereka itu tanpa batas. Dan di antara banyaknya orang masuk surga itu karena apa Bu? Karena sabar. Coba lihat surat 13 ayat 23 dan 24. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikah min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikah
kulli bab wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Silakan. mereka masuk ke dalamnya bersama pasangan dan anak cucunya dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka sambil mengucapkan selamat sejahtera atas kesabaranmu maka alangkah nikmatnya tempat kesejahteraan. Nah, lihat Ibu, ya. Ternyata di antara penyebab kita sekeluarga masuk surga, ya Bu ya. Kata Allah nih Bu ya, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata Allah, dan surga-surga Adan dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang tuanya, bersama pasangan-pasangannya, bersama anak cucunya, keturunannya. Ya, wal malaika dan malaikat Allah yadkhuluna alaihim min kulli bab, masuk ke dalamnya dari segala pintu-pintu surga seraya berkata Bu, lihatin Bu, ucapan malaikat kepada kita ahli surga, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran kalian selama di dunia. Sabarnya bukan di akhirat Bu, akhirat ini adalah buah dari kesabaran. Disampaikan Bu, penyebab kalian di sini karena kesabaran kalian sebagai istri taat sama suami, patuh sama suami. Walaupun capek lelah kalian tetap melayani suami. Ini Bu. Ya, saya fokus terhadap istrinya Bu ya, karena ini ada bapak-bapaknya. Kalau ada bapak-bapaknya saya akan sampaikan juga Bu ya. Kesabaran sang suami terhadap bapaknya istri. Jajannya istri ya. Jadi Bu, kesabaran itu juga buahnya apa? Surga ya. Baik Bu, ya. Sekarang kemudian yang ketiga Bu ya, taat sama suami. Yang ketiga kata Nabi apa itu Bu? Al-muwasiyah. Al-muwasiyah ini Bu artinya adalah keempat ya, keempat. Yang pertama tadi al-wadud, yang penuh kasih sayang, cinta sayang. Yang kedua al-walud, yang subur, punya banyak anak. Yang ketiga al-muwati'ah, yaitu yang taat sama suami. Yang keempat yaitu al-muwasiyah, yaitu wanita yang bisa menghilangkan apa? Ketidaktenangan suami Bu, menyenangkan hati suami pulang kerja capek-capeknya, masya Allah. Dibukain sepatu suaminya, masya Allah, dibawain tasnya, hayu orang kamol, suami baru pulang. Ini Bu, yang menyenangkan Bu, yang bisa menyenangkan suami ketika capek lelahnya dalam pekerjaan dan perjalanan Bu, hadirnya sampai rumah, istri itu siap untuk membahagiakan suami. Ini penting sekali Bu. Kenapa Bu? Khususnya maaf masalah ranjang tadi Bu. Khususnya masalah ranjang ya, mohon maaf saya lebih dalam ya. Ini sudah menikah semua ya? Udah Bu ya? Yang belum, mudah-mudahan segera menikah ya. Belum? Nah itu Bu ya, ini saya bahas Bu ya. Apalagi Bu, maaf ya, ketika suami punya hajat masalah ranjang Bu. Ya, sesibuk apapun Bu, maaf, jadikan suami prioritas. Bahkan kata Nabi SAW, ketika suami pulang, tiba-tiba ibu lagi di dapur, di tempat tunggu pemasakannya Bu, tiba-tiba suami minta, maaf, layani suami. Kalau tidak, suami sebel, maka sepanjang malam Bu ya, sampai terbit matahari, itu dilaknat oleh malaikat-malaikat. Ibu ngaji, ibu khatam Quran, ibu sedekah, ibu pahala banyak, tapi Bu, sepanjang malam dilaknat oleh malaikat, tiba-tiba mati. Kira-kira suul khotimah atau tidak husnul khotimah? Ini mengerikan Bu ya. Tapi sebaliknya kalau kita melayani suami, maka termasuklah kategori sifat wanita yang Allah sukai. Ya Bu ya. Ibu mohon maaf, ini lebih dalam saya kaji lagi Bu. Karena ujian suami itu di luar tuh berat Ibu. Makanya ini pesan Nabi Bu, wahai para laki-laki, ketika kalian keluar rumah, tiba-tiba melihat akhwat wanita lain di luar sana yang menggoda, pulang. Pesan Nabi suruh pulang Bu. Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu, ini yang halal. Ini perintah suami, perintah Allah terhadap
Kita para suami Bu, yang jadi masalah istrina cik atuh pah capek. Enggak Ibu. Ini godanya besar soalnya Bu. Dulu Bu ada kisah nyata Bu, seorang ustaz pernah menyampaikan kisah ini Bu. Dia dapat kisah seorang di Sudan hakim Ibu, bayangin Bu, hakim membuat sedang mengurus kasus tentang satu masalah Bu. Ternyata saksi atau calon tersangkanya Ibu seorang wanita cantik Bu, udah cantik, gelis, beautiful lagi Bu. Ketika didatangkan, apa kata hakim Bu? Skor 1 jam. Langsung Bu, skor 1 jam. Kapan hakim Bu pulang? Iya pulang, wala jauh naik mobilnya pulang hanya untuk segera daripada pas sidang tiba-tiba gelis gitu. Subhanallah. Bayangkan Ibu, hanya untuk karena laki-laki itu mohon maaf setelah keluar selesai. Makanya Ibu, ketika suami datang di luar waktu-waktu yang nggak normal Bu, percantik diri. Jangan lagi-lagi pakai, jangan lagi bau dapur. Ya, nanti kita bahas di sini Bu ya, terkait wanita, ada 6 wanita Bu, 6 sifat wanita yang tercela Bu. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Ya Bu ya, jadi 4 perkara ini Bu. Yang pertama tadi al-wadud, penuh kasih sayang. Yang kedua al-walud, ya subur, punya banyak anak Bu ya. Jangan khawatir deh Bu, sesakit-sakit apapun Bu, insya Allah surga Bu. Kalaupun meninggal khusul rasa sakit ini Bu yang akan menjadi ya ketika melahirkan berhasil Bu, insya Allah Bu akan membuahkan anak yang soleh-soleha. Ya. Kemudian yang ketiga tadi istri yang wanita yang taat. Yang keempat adalah yang menyenangkan suami, khususnya masalah jantung. Ya, karena wanita itu berat banget ujiannya Bu, benar Bu. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku lebih memilih berjalan di belakang singa daripada di belakang wanita. Kenapa di belakang wanita Bu? Wah godaannya besar Ibu. Banyak kan laki-laki Bu ya, di luar teh siga maung, di luar siga kucing. Enggak Bu, bikin suami betah di rumah Bu, senangkan suami pengen turuti Bu, pengen minum kalau perlu Bu, mohon maaf karena jalan terbaik menuju surga itu tadi Bu. Kalau perlu setiap suami pulang, Mas mau yang dingin atau yang panas, tawarin Bu, Masya Allah. Ya, Mah yang dingin tah di kulkas. Aduh panas, kayak tolong kenal dispenser aja. Aduh, enggak Ibu, mohon maaf, kita yang menyiapkan Ibu. Kita yang menyiap, layani Bu, coba tunjukkan nih, mohon maaf maaf ya Bu ya, bukan berarti Ustadz adalah laki Bu, mohon maaf karena nasihat karena ibu semua, karena ini penting Bu, Ibu pertahankan bagaimana servis Ibu di awal nikah sampai saat ini Bu. Ya, karena banyak keluhan Bu para suami di luar sana kan Bu, ya Allah Ustadz awal nikah istri mah luar biasa Ustadz, bagus. Buka mata kopi susu punya kecelak. Suami nyesel Bu, ya Allah senikmat sebahagia inikah menikah baru buka mata sudah ada kopi. Berapa lama kopi susunya? Seminggu, 2 minggu, sebulan Bu ya, berubah jadi kopi aja. Suami kan nanya, mana kopi unggul? Susuna mana? Kan udah tadi malam. Sebelum tidur minum susu. Berapa lama kopi aja Bu? Kopi hitam berapa lama? Sebulan dari tiba-tiba berubah jadi air zam. Nah, ciherang enak ini juga. Masih untung diambilin. Enggak Ibu, mohon maaf Ibu. Surga ibu-ibu ada pada suami. Makanya kalau ingin termasuk menjadi wanita yang Allah sukai, yang Allah cintai, 4 perkataan Ibu. Kasih sayang ditingkatkan. Ya. Kemudian masalah rahim tadi Bu, ini takdir Allah Bu, tapi mohon maaf berarti kita jangan menolak Bu, jangan sampai ada istilah saya nggak lagi punya anak kecuali kalau kata dokter Bu maaf udah punya anaknya karena dampak kesehatan Ibu sangat oke lah, dia mungkin paham Bu, oke itu nggak masalah, tapi kalau memang karena sakit Ibu mohon maaf tidak, yang memudahkan persalinan bukan hebatnya kita tapi Allah, betul bahkan kita merasakan Bu ya, maaf buat kita ibu-ibu, saya belum ya, sesakit-sakitnya melahirkan mendengar suara oi demi Allah senyuman yang betul nggak Bu? Bahagia. Ya. Jadi nomor 2 ini, nomor 3 taat sama suami, yang ketiga, yang keempat bahagiakan suami. Al-muwasiyah.
Itu wanita yang menyenangkan suami ya. Menyenangkan di sini Bu bisa menghilangkan beban suami, meringankan beban suami Bu ya, membahagiakan suami. Baik, Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda Bu, dari Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah." Ini Bu, Nabi pernah mengatakan, dunia itu perhiasan kata Nabi. Tapi ketahuilah, sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Ya. Istri soleha ini sebaik-baik perhiasan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Suami betah di rumah. Tapi banyak orang di luar sana Bu, suami baru pulang jam 4, jam 5 indit deui. Mams, celisat ini. Wah, nah ini Bu. Nanti kita bahas Bu tentang 6 sifat wanita tercela Bu ya. Baik Bu ya. Kemudian Rasulullah pernah bersabda pula Bu ya kepada Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? "Alla ukhbiruka bi khairi ma yankizul mar'u?" Hai Umar bin Khattab, maukah kau aku beritahu tentang siapa sih sebaik-baiknya simpanan seorang laki-laki? Sebaik-baiknya simpanan laki-laki itu, Nabi mengatakan yang pertama, al-mar'atu sholihatu iza nazara ya ilaiha sarathu. Yaitu yang pertama, simpanan yang paling baik buat laki-laki adalah wanita yang soleha yang bila dipandang akan menyenangkan hatinya. Ya, ini secara fisik Ibu ya. Mohon maaf, fisik di sini Bu. Betul Bu ya, ada wanita cantik tapi pika sebulan Bu. Termasuk nggak? Mau dipandang nggak Bu? Enggak kan? Ya. Tapi wanita enak dipandang sih nanti Bu, parasnya juga cantik, ya. Tapi tetap akhlaknya juga baik. Ya. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wa iza amaroha atau ashu. Kemudian bila ia diperintah oleh suaminya, ia menaatinya. Ini adalah simpanan terbaik pada laki-laki Bu. Pertama tadi Bu ya, kalau dia dilihat menenangkan hati. Ya, jangan sampai Bu, mohon maaf, suami itu pulang jam 5, akhirnya jam 8. Kenapa gitu? Di kantor tinggal loba banyak masalah. Jangan sampai rumah tambah kunang itu pemajikan kieu-kieu. Wah. Bahkan ada Bu seorang laki-laki Ibu ya, mohon maaf, menjadikan handphonenya wallpaper foto istrinya. Istrinya bahagia, Masya Allah. Betapa besarnya cintamu padaku sampai-sampai wallpaper HP-mu adalah fotoku. Bahkan di laptop juga sama. Apa kata suaminya? Yang mohon maaf, tahu nggak? Motivasi terbesarku adalah engkau. Ketika aku melihat masalah kantor, lihat wajahmu, aku sadar masalah melihat wajahmu lebih besar daripada kamu. Masalah wajahmu aja itu lebih berhasil. Nah ini mohon maaf. Ya jadi Bu, ada foto istrinya untuk menguatkan Bu. Nah ini nggak seberapa dibandingkan masalah dengan Jangan Ibu ya, mohon maaf. Tapi tidak sebaliknya ya. Kita harus menjadi wanita bagi suami kita. Ketika dilihat wajah kita Bu, suami itu senang. Bahkan ketika melihat wanita lebih cantik di luar sana, enggak, istriku lebih cantik, istriku lebih enak dipandang. Ya, sampai-sampai Bu dulu sempat viral video Bu seorang laki-laki, mohon maaf Bu, dia melakukan, mohon maaf ya, perselingkuhan, ketahuan sama istrinya kaget. Ini wanita ini enggak secantik aku. Ya, nggak secantik aku, bahkan maaf fisiknya pun tidak sebagus aku, tapi mengapa kau suka padanya? Aku cantik fisikku dan sebagainya Bu. Istrinya merasa dia lebih baik. Apa kata suaminya? Betul kau lebih cantik, betul kau maaf tubuhmu lebih indah, tapi lisannya lebih menenteramkan hatiku. Itu yang membuat. Nanti itu lisan, ya, lisan Bu ya. Ya ini yang kedua Bu ya. Maaf. Kemudian kata Nabi tadi, wanita yang jika suaminya memerintahkan sesuatu, dia melakukannya. Wa iza goba anha hafizathu, dan bila ia pergi maka si istri ini akan menjaga dirinya. Maksudnya Bu, harga diri dan juga harta suami. Ini Bu, sebaik-baiknya simpanan. Kanzun itu artinya Bu, harta seorang laki-laki. Pertama, jika suaminya melihatnya menenteramkan hati. Ya. Yang kedua, jika diminta tolong, disuruh, istrinya nurut. Yang ketiga, ya, jika suaminya pergi, istrinya menjaga harga diri suaminya dan juga harta suaminya. Ini poin nomor 2 Bu. Ustadz, alhamdulillah suami saya mah baik Ustadz, nggak pernah nurut saya, nggak pernah nyuruh saya. Alhamdulillah Bu, kalau memang suaminya nggak nyuruh Ibu karena ikhlas karena Allah. Tapi sebaliknya mau ada kasus terjadi Bu, saya masih ingat ini perjalanan safar saya dari Mekah ke Taif Bu, di bis. Saya duduk paling depan, di samping saya ini Bu ada suami istri, orang tua, orang Padang tapi tinggal di Kawaluyaan di Bandung.
Dia ngobrol, istrinya ngobrol, Ustaz, alhamdulillah loh Ustaz, suami saya soleh pisan Ustaz, baik banget. Kenapa? Karena selama ini dia tidak pernah nyuruh saya, bahkan minum pun ambil sendiri. Saya tahu Bu ya, maaf Bu, kita ini di hari yang ke-7 Bu. Jadi Madinah sudah lewat, Mekah sudah lihat karakter jamaah sudah kali. Ya, saya ingetin Bu, alhamdulillah loh kalau suami ibu melakukan karena Allah. Tapi kalau suami ibu nggak nyuruh ibu, karena dulu pernah satu kejadian, mah hoyong cai, cik atuh pak eta dispenser deket ngalir laut atuh. Akhirnya sebel, nggak mau nyuruh lagi. Hati-hati Bu, durhaka. Makanya Ibu pastikan sebelum tidur samperin suami, Mas maaf ya kalau aku ada salah-salah ucap, salah sikap, banyak belanja apapun itu. Suami loh. Nah, Ibu itu minta keikhlasan suami Bu ya. Jadi kalau suami ngambil sendiri karena maaf istri sibuk nggak masalah, tapi karena memendam sesuatu, karena saya lihat Ibu ini suami istri, mohon maaf istri teh loba belanja nitah suami wae, pah pamawakeun ieu sekarang iya tukang nitah ya, nggak termasuk golongan ini Bu. Karena Nabi mengatakan sebaik-baiknya simpanan bagi laki-laki, maksudnya Bu, harta karunnya laki-laki itu pertama yaitu seorang wanita yang jika dilihat wajahnya menenteramkan hati. Yang kedua, ketika diminta tolong diperintahkan dia nurut. Yang ketiga yaitu jika suami yang tidak ada, dia menjaga harga diri suaminya dan juga harta suaminya. Baik Bu, kemudian ya dalam hadis riwayat Nasa'i Bu dan juga Imam Ahmad, Abu Hurairah pernah berkata ya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayunisa'i khair. Pada satu waktu Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, seperti apa sih sifat wanita yang paling baik itu? Apa sih ciri-ciri wanita yang baik itu? Apa jawaban Nabi? Qala allati tasurruhu idzan nazara. Yang pertama kata Nabi, sebaik-baik wanita yaitu wanita yang ketika dilihat wajahnya, dilihat fisiknya Bu, menenteramkan hati. Jadi Bu penting juga, mohon maaf ya, punten ya, olahraga penting Ibu. Ya, menjaga bentuk ideal kita biar suami tidak ke yang lain penting Ibu. Makanya ini mohon maaf, kalau suaminya saya tahu ya, kalau bisa setelah menikah itu memang harus bisa dari orang tua. Ini kalau ibu emang merasa tidak nyaman Bu ya, Mas gimana aku ingin enak dipandang mata. Kenapa? Kamu mau pergi pakai kerudung, pulang kerja pakai nggak enak sama orang tua. Ada mahram, bukan mahram nih, ada adik-adikmu laki-laki, nggak enak. Enaknya nggak apa-apa ngontrak bungkos. Alhamdulillah saya pernah mengalami Bu, kontrakan 3x3, tinggal berempat, nikmat Ibu. Pas berangkat istri ya, mana tempat pasti ditutup pintu Bu ya, pakaian yang enak dipandang oleh kita Bu. Buat suami teh, wah pengen pulang lagi lah. Pas pulang kerja juga Bu, kita buka pintu, istri udah menyambut dengan pakaian membuat ini Bu. Jadi istri itu nggak sungkan pakai pakaian apa yang disukai oleh suami. Tapi kalau di rumah mertua tinggalnya yang di PMI Bu ya, pondok mertua indah. Aduh kan asa kagok. Ada mertua lah, ada adiknya suami lah. Makanya Nabi pernah mengatakan itu bisa jadi neraka dirimu, hati-hati. Ya, satu rumah ada 2 rumah tangga, ada 2 keluarga, itu enggak sehat. Fitnahnya besar. Silakan Bu, minta sama suami kalau yang ini Bu ya. Ya kalau bisa mohon maaf kita syaratkan juga Bu, kalau kita punya anak perempuan, ada yang melamar, insyaallah ini minta mohon maaf ya, setelah menikah kamu jangan tinggal sama orang tua kamu. Kenapa saatnya? Biar lepas, biar mereka belajar, kemudian tadi anak kita pun bebas untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap suaminya. Ya Bu ya. Jangan sampai pas berangkat kerja tutup semuanya. Jadi kan suami juga kan lagi bete-bete kan Bu, lagi capek-capek kan, ada suami pakaiannya, istri dan pakaian enak dipandang kan Bu, fresh langsung kan Bu. Silakan. Ya, intinya enak dipandang kata Nabi, ini yang pertama. Yang kedua, wa tuti'uhu iza amara. Ya, wanita yang paling baik kata Nabi itu wanita yang jika diperintah oleh suaminya dia nurut. Ini Bu, ini pesan Nabi loh Bu ya. Tidak, atuh Mas abdi ke capek. Jangan Ibu, secapek apapun Bu, layani suami. Ya, izin Bu saya sharing pengalaman hidup saya Bu ya. Awal nikah memang belum punya anak, ketika itu istri minta tetap kerja. Bekerja, silakan kerja. Nggak sampai 3 atau 4 bulan Bu saya minta keluar. Kenapa? Setiap saya minta tolong sesuatu ya kamu berkata cik atau abi capek. Pernah Bu, mungkin Ibu pernah merasakan juga Bu ya. Tapi Masya Allah Bu, demi Allah Bu, kan ada kekhawatiran kita, Mas kamu kerja, saya kerja, kan kalau dihitung gaji misalnya jadi 5 juta atau 7 juta nih, banyak kan. Bu, demi Allah, suami kerja, ibu tidak kerja, tetap 100% Allah kasih rezeki buat keluarga kita.
Tapi yang mengerikan bu, ketika suami kerja, ibu kerja juga, tiba-tiba maaf bu, ketaatan mulai berkurang, keberkahan rumah tangga Allah cabut. Ini bu yang mengerikannya. Makanya kata Nabi yang kedua apa itu? Watuti'uhu iza amaroh. Dan dia wanita tersebut taat kepada suami jika diperintah apapun selama tidak melanggar syariat. Bahkan kalau perlu seandainya mohon maaf suami minta tolong tuh beneran genteng naik. Selama tidak membahayakan, tapi suami keterlaluan bu, ya keterlaluan suaminya bu ya. Tapi intinya bu, ketika suami minta selama tidak melanggar syariat, samina wato, ya bu ya. Kemudian wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Kemudian kata Nabi bu, wanita yang paling baik itu wanita yang tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci, tidak mendebat suami bu. Ini penting bu ya, tidak berdebat terhadap suami. Kalau bisa mohon maaf, ini saran aja bu, jangan perintah suami. Kalau usul lebih baik, contoh ada pertimbangan si kakak, si anak kita bu ya pengen sekolah, ini mana yang terbaik. Jangan, aku pengen ini, jangan, aku pengen. Mas, ini kayaknya sekolahnya baik ini. Menurut saya, pakai menurut bu. Pandangan mas gimana? Jangan kekeh. Akhirnya suaminya sok atuh kali itu tapi hati sebel. Nah ini bu, Allah dari itu nanti. Mending kita kasih usulan, mas. Kayaknya bagusnya ini deh, gimana ini? Minta saran bu. Kita kasih pandangan, minta saran. Ini lebih, karena suami itu bu, kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa artinya? Laki-laki adalah pemimpin. Bu, apa artinya pemimpin? Mengatur. Namanya pemimpin tidak suka dia. Tapi kalau dikasih saran, mohon maaf, ini fitrah bu, ya, ini fitrah laki-laki itu kata Allah dalam Quran sebagai pemimpin. Setelah menikah maka maaf, jangan kaget bu ya, dia tiba-tiba pengen gini, dia lebih senang itu adalah kalau dikasih saran, silakan ibu, mas gimana baiknya kalau begini ya, mas ini menurut aku loh ya. Tapi kalau mas nggak nurut ya tidur di luar, jangan bu, maksa kan itu bu. Inti kalau ngusul silakan, tapi lebih baik bu, ini yang paling aman, kita tidak mengatur suami. Kasih bu, kasih leluasan suami mengatur kita, tapi ketika ada melenceng dalam syariat, ingatkan mas, maaf, ternyata Allah dan Rasul nggak suka seperti ini loh. Baiknya gimana nih, kita tinggalkan aja. Kasih saran bu, suami lebih senang dikasih saran dibandingkan dikasih kebijakan dari istrinya. Ya bu ya, jadi ini ibu ya, yang terakhir kata Nabi, dan tidak menyelisihi suami. Ya, dan hartanya sehingga membuat suami benci. Karena kita bahas ketika suami tidak senang sama kita, maka sang istri akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik bu, selanjutnya ya. Ini hadis dari Imam Ahmad ya. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Min sa'adati ibni Adam salasatun." Ya. Ada 3 hal yang membahagiakan, wa min syukuki ibni Adam salah satu, dan juga ada 3 perkara yang menyengsarakan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan ada 3 perkara yang membahagiakan seseorang dan ada 3 perkara yang menyengsarakan seseorang. Apa 3 perkara yang membahagiakan kata Nabi? Yang pertama yaitu ya, almar'atu sholihatu. Yang pertama yaitu wanita istri yang solehah. Yang kedua wal maskanu sholihu, yaitu tempat tinggal yang baik. Ya, lingkungannya baik. Yang ketiga yaitu wal markabus sholihu, kata Nabi, yaitu kendaraan yang baik. Jadi 3 yang membahagiakan anak-anak Nabi Adam. Yang pertama adalah pasangan yang solihah. Kemudian yang kedua tempat tinggal atau lingkungan yang baik. Yang ketiga kendaraan yang baik. Ini sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Dan sebaliknya ada 3 perkara kata Nabi yang menyengsarakan. Apa itu 3 ini bu, pak? Ya maaf ibu. Yang pertama kata Nabi yaitu almar'atus su, wanita yang buruk. Ya, maksudnya bu adalah wanita yang tidak soleh. Ya, nanti kita bahas ibu ya, wanita buruk nanti di penghujung. Kemudian yang kedua wal maskanus su, lingkungan yang buruk. Ya, punten bu ya, tetangga yang ya, yang buang sampah sembarangan, ini menyengsarakan. Yang ketiga wal markabusu, kendaraan yang tidak baik ya. Jadi mohon maaf, fitrah itu ketika mengenai kendaraan yang tidak enakan ya enak dirasakan juga. Tapi sebaliknya kalau yang baik pasti baik. Kemudian ingatlah al-jamalul makbul ya, cantiknya seorang wanita tanpa kesolehan atau ketakwaan itu merupakan musibah, bukan nikmat.
Jadi fisik cantik Bu ya, sorry Bu. Ya. Musibah ini Bu ya, wajah cantik ya. Tapi tidak takwa, tidak soleh, maka ulama sepakat ini bukan nikmat tapi musibah. Mas, iya salon mas, makan di luar, wah nggak soleh kan Bu? Bahkan sering atur kehidupan suami, ini musibah bagi suaminya Bu. Jadi tolak ukurnya bukan masalah fisik. Makanya apa pesan Nabi Bu terkait pernikahan ya? Dinikahnya seseorang wanita itu kata Nabi karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha karena paras wajahnya yang cantik atau tampan. Yang kedua limaliha karena hartanya, dia kaya raya. Yang ketiga linasabiha karena nasab, itu artinya kedudukan atau keturunan. Dia anak pejabat, dia anak hartawan, orang kaya. Yang keempat lidiniha karena agama. Apa pesan Nabi? Menikahlah kalian karena agama, biar kalian akan meraih kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau jadikan prioritas yang pertama karena kecantikan, kalian akan tidak bahagia, jauh dari keberkahan Bu. Ya, kenapa? Karena paras wajah cantik atau tampan terbatas, betul nggak Bu? Berapa lama sih Bu? Ya. Karena sekarang kita lagi berjuang-juang, betul nggak Bu? Perjuangan kita menghilangkan gejelegan yang ada di wajah. Glowing kan itu Bu, perjuangan kan Bu. Tapi mohon maaf kalau seorang laki-laki menikahi karena kecantikannya Bu, betul dia dapatkan. Mohon maaf ketika lagi jalan bertemu dengan teman istrinya lebih cantik, bisa-bisa ini Bu. Niat nikah bukan karena agama tapi karena cantik. Ini pernah terjadi Bu, karena saya masih ingat ya, 2019 kejadian Bu, ada jamaah kita, sang suami umroh itu pengen taubat, istri pengen umroh pengen cerai. Ini pengusaha Bu, dia punya ratusan unit rumah Bu, dia developer, punya perumahan di Ranca Ekek. Maka saya pernah tawarin, Ustaz, satu rumah buat Ustaz hadiah, tapi tolong bina masjid rumah di komplek ini. Diminta saya standby di sana Bu, ketika aktivitasnya kan banyak di Bandung, di luar kota juga, berat buat saya Bu, nggak saya ambil. Lihat Bu, akhirnya itu sepanjang perjalanan umroh, Masya Allah, ribut terus Bu. Ribut terus. Ketika lagi kajian, pasti tanya jawab, istrinya bertanya, Ustaz, apa hukumnya selingkuh? Kemarin kita suaminya. Jadi melepet suami terus Bu. Astagfirullah. Akhirnya Bu, apa yang terjadi Bu? Satu waktu akhirnya saya minta ini suami istri ke kamar saya. Di kamar Bu, saya minta sama Ustaz yang ada berdamping saya keluar dulu di kamar Bu, karena besok kita mau ke Mekah nih, mau umroh. Jangan sampai pas umroh selingkuh. Akhirnya Bu bercerita lah Bu, ternyata subhanallah ini suaminya pernah nikah 3 kali Bu. Dan istri 2 dan 3 ini adalah teman-teman karib ini beneran ya Bu? Ya Allah, Bu. Dan ini mengerikan Bu, karena apa? Karena awalnya menikah karena fatas cantik, ini lebih cantik. Ibu, Masya Allah, ini sejarah hidupnya Bu, dua-duanya Bu. Ini dari karyawan KHTEK awalnya Bu, karyawan biasa KHTEK yang gaji cuma bawa UMR tuh Bu. Alhamdulillah Bu, takdir Allah nggak sampai 5 tahun berkembang, bisa usaha, punya lahan, punya ratusan unit perumahan di Ranca Ekek. Tapi lihat Bu, dia menceritakan Ustadz ya, maaf, temannya istri lebih cantik dan lihat lebih perhatian sama saya. Jadi saya, wah lebih. Nah ini menjebakkan, kalau nggak ada agama akan menjadi bumerang Bu. Ya, Ibu wajah cantik betul seminggu, sebulan, setahun depan, mohon maaf, Ibu lagi jalan di jalan raya, tiba-tiba kesenggol sama semut yang nakal di truk. Tiba-tiba maaf, qadarullah Bu, wajah Ibu mohon maaf rusak. Kira-kira masihkah suami cinta sama kita? Tidak. Kalau awalnya dia mencintai karena cantik? Tidak kan Bu. Pisah akhirnya. Mencintai karena harta. Wah, harta habis? Makanya ada istilah, ada uang abang udah jangan gitu. Ya, karena nasab keturunan Ustadz dia anak pejabat, oke lah, orang tuanya pejabat, tiba-tiba maaf Bu ya KPK mengumumkan terlibat, wah harga diri saya malu, bisa. Tapi kalau karena agama, Masya Allah, Ibu menikahi seseorang karena agama, dia tampan, bonus dari Allah, dia kaya raya, bonus dari Allah, ternyata nasabnya baik, bonus dari Allah. Tiba-tiba ada masalah 3 perkara ini Bu, masih bertahan nggak? Masih. Tiba-tiba suami nggak tampan lagi,
Apa kata suami? Mas, yang aku nggak tampan lagi loh. Mas maaf, aku menikahimu karena Allah. Wis, Mantap. Mantap. lagi kerja, maaf ya, usahanya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, gulung tikar, ini jual, itu dijual. Suami merasa, ya Allah, akankah istriku masih bertahan? Nyamperin istri yang aku tidak punya lagi harta. Apa kata istrinya? Mas maaf, aku menikahi karena Allah. ini yang dicari, Bu. Akan bertahan kalau karena agama. Makanya kata Nabi, kalau ingin bahagia, jadikan agama menjadi pondasi dalam pernikahan. Ya, Bu ya. Baik Bu, jadi sekali lagi, cantiknya seorang wanita itu ketika tanpa kesolehan ya akan menjadi musibah. Coba kita lihat Bu, surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Surat 4 An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhun. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Innallaha kana 'aliyan kabira. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas Lindung. perempuan atau istri karena Allah telah melebihi sebagian mereka atau laki-laki sebagian yang lain, dan karena mereka telah memanfaatkan sebagian dari harta ini. Perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan akan mengusus dari hendaklah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menatap menghina hatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik Bu, ini sekalian gambaran tentang keluarga suami istri Bu ya. Terkait juga maaf ketika mendapatkan istri bersikap tidak baik. Tapi kita nggak bahas masalah ini Bu ya. Saya ingin fokus terhadap kalimat yang di pertengahan ketika Allah mengatakan fasolihatu
qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tentang apa sih kriteria wanita solehah di hadapan Allah? Ada 2. Ya. Yang pertama kata Allah qanitatun, istri yang solehah itu kata Allah yang pertama dia qanitat artinya taat dalam ibadah. Salatnya mohon maaf orang yang namanya taat dalam ibadah Bu, salat subuh teh ya lain setengah genap. Zuhur teh lain setengah tilu. Ya, asar teh lain ngaduan iklan. Tapi sholat jadi prioritas. Dalam ketaatan ibadah dia jadi prioritas. Ibadah. Ciri yang kedua kata Allah hafizatul lil ghaib, dan bagaimana dia menjaga diri mereka, dan juga maksudnya Bu menjaga harta suami, martabat suami. Ketika kata suami maaf ya kamu tidak boleh menerima tamu siapapun itu kecuali keluarga kita. Temannya nggak boleh. Intinya Bu dia betul-betul menurut kepada suami. Tidak mau yang tadi kita bahas Bu ya, penuh kasih sayang. Ya, kemudian rahimnya juga baik, kemudian dia senantiasa taat, kemudian dia bisa menyenangkan suami. Ini poin yang nomor 2 ini Bu. Ketika dia bisa menjaga dirinya dan juga menjaga harta dan juga martabat suami. Bahkan seburuk-buruk apapun suaminya, dia tak mau menceritakan kepada orang lain. Kadang maaf Bu, di luar sana ada wanita malah apa tuh suami abdi makir dibuka, subhanallah. Padahal membicarakan aib orang lain tidak boleh, apalagi sabar Ibu. Kecuali kalau Ibu betul-betul butuh saran, butuh solusi, cari orang yang pastikan Ibu betul-betul percaya dan bisa ngasih solusi. Lain ngompor. Grup WA kan Ibu ya, WA grup, WA grup kompor. Masalah cukup mahayu. Da mana kitu sih matangna cek urang kitong dia si etan di kate. Malah komporan Bu heunya. Enggak Bu, cari yang paham agama yang bisa ngasih solusi buat kita. Kalau punya dengan masalah dengan karena benar Bu dalam Quran dia diceritakan juga kalau betul-betul kita jalan buntu cari orang ketiga, tapi orang ketiga ini sebagai penengah. Bukan sebagai memihak kepada satu pihak, enggak. Siapa yang salah dia kan dia salah, siapa yang benar dikuatkan kalau dia benar. Berarti yang paham ilmu agama, bukan soulmate, bukan bestie. Ini Bu mohon maaf, khusus masalah aib suami. Duh meni halus eta kantongnya. Wah, alhamdulillah abdi mah sabulan teh suami teh 10 juta. 10 juta. Jadi seberapa? 2,5 eta ge. Wah. Jangan Bu, udah jangan terobsesi sama ini, ya. Baik Bu, sekarang saya ngebahas, Masya Allah gak kerasa Bu ya. Udah. Baik Bu, saya akan lebih dalam lagi Bu tentang wanita yang, maaf, kita jangan sampai ada 6 sifat ini yang ada di antara kita Bu ya, di antara wanita-wanita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Bu karangan Imam Ghazali, beliau pernah mengatakan qala ba'dul Arab, sebagian orang-orang Arab terdahulu pernah mengatakan, la tankihu minan nisa, jangan pernah kalian menikahi seorang wanita yang memiliki 6 sifat ini Bu. Yang pertama siapa dia? Annana wala mannana wala hannana wala tankihu haddaqah wala barraqah wala syaddaqah, ya. Ada 6 wanita yang jangan pernah kalian nikahi Bu. Jadi orang-orang Arab dulu Bu menasihati jangan pernah menikahi 6 orang wanita yang memiliki sifat tercela ini. Yang pertama annana. Apa arti annana? Annana artinya wanita yang sering berkeluh kesah. Ya, sering berkeluh. Padahal Ustaz kan fitrah wanita Ustaz. Wanita itu harus lebih banyak ngomong daripada laki. Betul Bu, ini sekolah bukan seperti itu ya. Perempuan tuh harus lebih baik bicara dibanding laki-laki. Tapi bicaranya itu masalah apa dulu? Masalah agama baik. Tapi sedikit-sedikit mengeluh masalah A, masalah B, masalah C. Masya Allah Bu, hati-hati Bu. Karena Nabi pernah menggambarkan ketika ditampakkan ke neraka, aku melihat wanita itu menjadi mayoritas paling banyak di neraka. Apa penyebabnya? Bukan nggak ibadah, tapi tidak bersyukur terhadap suaminya. Setahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, Mas hoyong pulsa punten nah tegado acis cik lah pedit pisan. Nah ini Bu, padahal selama ini Bu dikasih rumah sama suami, selama ini alhamdulillah makan lancar, ini lancar-lancar, hanya satu waktu suami tidak ada uang, yang kuota, tiba-tiba dasar pelit kamu. Wah, ini Bu yang menjadi penyebab akhirnya merasa hilanglah seluruh kebaikan suami. Bersabar Ibu, bersabar. Ini yang pertama Bu ya, annana.
Ini yang diwaspadai Bu, adalah wanita yang kerjanya mengeluh, mengadu. Jadi ya tidak mau bersyukur terhadap apa yang diberikan sama suami. Ya, pulang ke rumah teman dari rumah temannya, kamu kenapa sedih gitu? Temanku baru beli tas baru, aku kapan ya? Nah ini Bu, menggambarkan wanita yang akan menjadi beban buat suami. Ini seakan-akan Bu dalam hidupnya Bu dipakai perban di sini Bu. Ya, makanya jangan nikahi seperti ini. Kenapa? Dia bukan akan memberikan ketenangan, tapi akan memberikan banyak pikiran. Ya, Bu, ini yang pertama. Yang kedua, mananah. Mananah di sini Bu ada artinya itu wanita yang seringkali ya mengungkit kebaikannya terhadap suaminya. Nah ini Bu, nggak boleh Bu ya. Berbuat baik itu harus, tapi yang jadi masalah jangan sampai diungkit-ungkit. Atulah Mas, dari kemarin tuh aku sudah mencuci, menjemur gini-gini. Bu, jangan dibahas Bu. Karena ini termasuk sifat yang tercela buat seorang wanita. Beramal itu tugas kita Bu, karena kita ngejar ridho Allah. Ya, ngejaga rumah, bersih rumah, kita mengharap ridho Allah. Tapi ketika ibu menceritakan hal ini, berharap suami mengerti, berharap suami mungkin membalas dengan lebih. Nah, ini termasuk sifat yang tercela kata Imam Ghazali. Yang ketiga, hannanah. Hannanah ini artinya Bu adalah wanita yang merindukan suami orang lain atau anak orang lain. Kohona. Ini Bu, mohon maaf Bu ya. Makanya merindukan sini maksudnya Bu, dia lebih suka terhadap suami orang lain. Dia sudah punya anak tapi dia lebih senang kangen sama anak orang. Jangan Ibu. Ini salah satu sifat tercela ya. Apalagi Ibu membicarakan saya tanya naskah saya bunghar, istrinya pasti bahagia depan suami Ibu. Pasti suami langsung enggak Ibu ya, nauzubillah. Jangan sampai ada sifat seperti ini ya. Hannanah. Wanita yang merindukan laki-laki lain Bu ya. Itu artinya. Maksudnya Bu, suami orang lain atau anak orang lain ya Bu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, jangan pula kata Imam Ghazali kalian menikahi wanita yang memiliki sifat haddaqah. Haddaqah artinya Bu, wanita yang memiliki tajam dalam melihat sesuatu Bu, dengan biji matanya. Loba hayang belanja hayang iya. Nah, ini Bu. Hasil Ibu ya. Ini pun jangan Bu ya. Maksudnya Bu, pendek kata maksudnya adalah wanita yang boros, tidak bisa menjaga harta suami. Ya. Bahkan sampai suami pun mohon maaf tidak ada kesempatan untuk menolong orang tuanya. Yang penting iyalah ini Bu. Jadi wanita yang sedikit minta belanja ini mohon maaf Ibu ya. Ustaz kita butuh silakan. Apa bedanya sama kebutuhan sama kemauan? Beda. Ya, kita lebih condongnya apa Bu? Kemau main ke Pangandaran, main ke Cirebon, belinya seberapa bajunya Bu? 5, 7, 10 dipakai kan? Inyanya atau mau 10 mah hareudang kan? Tapi maksudnya Bu, banyak belanja ini mohon maaf, hindari juga. Karena sifat boros itu sifat setan. Harusnya istri sebagai pengelola keuangan keluarga harus rapi Ibu. Karena memikirkan juga bagaimana besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bagaimana persiapan anak nanti, bagaimana persiapan masa depan nanti. Ini harusnya juga perencanaannya ada pada bukan segala serba Ustadz, dah kalame istri suami saya mah kaya Bu, bukan masalah kaya. Ingat, summalatus alunna yauma izin. Apal? Artinya eta masalahna Ustadz. Summa kemudian latus alunna, kalian pasti akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban akan apa? Anin naim, tentang seluruh kenikmatan yang kita miliki Bu. Akan Ibu, satu baju aja belum tentu selamat, apalagi banyak. Ya, coba buka lemari berapa baju tuh Bu, Masya Allah. Keluarin Bu, sedekahin Bu. Cari orang-orang soleh yang rajin taklim. Bu, izin Bu, mohon maaf, ini baju kesayangan pun Bu, berat rasanya Bu. Kenapa? Harganya 2,5 loh Bu. Nah itu baru disebutin Bu, tapi itu yuk sedekahin biar nyelamat daripada beli simpan di lemari nggak dipakai, akhirnya jadi bahan hisapnya berat Bu. Ingat, harta yang halal belum tentu menyelamatkan dalam hisapnya Bu, apalagi harta yang haram. Jadi Bu, jangan bebankan suami. Saya masih ingat Bu, salah satu pejabat Bu, cerita sama pejabat ketika dia masuk penjara, ini karena dorongan suami istrinya. Istrinya udah tergabung dengan, mohon maaf, komunitas sosialite.
Sekali itu. Mau arisan dulu sekali ngoclok teh 2 miliar. Ada yang seperti itu, Bu. Saya masih ingat dulu kajian di Jakarta, Bu ya. Beres kajian Ibu, Masya Allah, tiba-tiba arisan tuh berlian. Di Jakarta lumayan besar, Masya Allah, barakallah. Tapi ya Allah, ya alhamdulillah. Temanya salah sih, Bu. Harusnya temanya masalah dunia, Bu ya. Tapi karena requestnya di sana tentang, saya lupa lagi temanya apa, Bu. Udah lama sekali, 2015-an Bu. Itu Bu, arisan berlian, Bu. Kayak koclok siapa dapat berlian ini. Ya. Nggak masalah kalau mampu, tapi Bu, mohon pejabatnya cerita, Ustaz, Masya Allah Ustaz, ini saya pulang-pulang Ustaz, baut kenaon, nya, seganti saya teh kang tompang mahal lah, ternyata saya lebih mahal, koyong abi. Bu, kesempatan korupsi, dia korupsi untuk memenuhi sis. Nah ini Bu, dorongan juga ternyata Bu. Padahal bapak-bapak ini Bu, terkenal orang yang sangat alim, soleh, bager bisa Bu. Tapi gara-gara tuntutan istri, nah lagi. Ya Bu ya. Jadi hadako, hati-hati Bu ya. Wanita yang memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya, maksudnya Bu, iya, wah, apalnya halus ya, meli. Akhirnya menggambarkan sifat boros yang ada pada dirinya. Ini bukan akan membuat istri suaminya bahagia, melainkan akan membuat suami tersiksa Bu ya, berbahaya Bu ya. Jadi Bu, kalau kebutuhan silakan, kalau kemauan ini masalah. Karena kebutuhan itu sesuatu pasti Allah jamin untuk Allah cukupkan. Tapi masalah kemauan, nah ini Bu, berarti yang perlu kita turunkan adalah tingkat keinginan kita Bu. Ya, turunkan. Biar apa Bu? Ya, Ibu sehari 10.000 cukup, sehari 20 cukup. Ya, 1 juta juga cukup. Yang jadi masalah kalau 1 juta tiba-tiba suami punya masalah, nggak punya pemasukan, beban buat suaminya. Makanya pesan dalam tadi Bu, yang Ghazali mengatakan jangan kalian nikahi wanita yang memiliki sifat hadako, wanita yang ya, sangat boros dalam kehidupannya. Yang kelima, yaitu jangan kalian menikahi wanita yang memiliki sifat barrokoh. Barrokoh ini Bu memiliki 2 makna. Yang pertama itu tipe wanita yang sepanjang hari, mohon maaf ya, mengilapkan wajahnya, berhias diri supaya wajahnya berkilau, bersinar, dan itu dibuat-buat. Mempercantik kerjanya mempercantik diri aja. Untuk apa? Keluar rumah. Kalau dalam rumah ada masalah Bu, bagus sekali. Tapi kalau keluar rumah, ini jadi masalah. Fitnah buat suami. Yang kedua, barangkali di sini ada makna juga lain Bu, yaitu tipe wanita yang sering marah pada makanan. Ya, ia tidak makan kecuali sendirian. Kalau makan pun hanya sedikit. Ini adalah bahasa dari bahasa Yaman Bu. Maksudnya orang yang sering kali membuat masalah, mempeributkan masalah yang kecil. Ya. Ini hal yang sepele tiba-tiba dibuat besar aja, seakan-akan wah ini menghilangkan kebaikan suaminya. Jangan pula kalian menikahi sifat barrokoh ini. Yang terakhir, dan jangan kalian menikahi wanita yang memiliki sifat syaddakoh. Ya. Syaddakoh itu secara bahasa artinya mulut yang lebar. Artinya banyak bercerewet Bu ya. Ya, bawel dikit-dikit ngomongkan aya we bahanna Bu. Hafal tuh Bu, kasus Vina mu anyar. Wah gitu. Bahan pasti Bu. Bahas politik mana hayu, bahas Nah, ini hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu wanita. Maaf Bu kalau emang kita perlu banyak bicara, mending baca Quran. Alimnya ke Quran Bu. Lebih menenteramkan, lebih menenangkan hati dibandingkan kita membicarakan tentang dunia. Apalagi disibukkan dengan aib orang lain. Ya Bu ya. Jadi ini Bu yang pertama tadi apa Bu? An-nanah. Wanita yang sering berkeluh kesah. Ya. Ya. Yang kedua, manana yang sering mengungkit kebaikannya kepada suaminya. Yang ketiga, hanana, itu wanita yang oke ya. Yang keempat, haddaqoh, yaitu wanita yang boros. Yang kelima, berrokoh, yaitu wanita yang yang sering bersolek-solek Bu ya. Maaf bersolek itu harus, tapi harusnya untuk suami. Ya, kadang kita maaf keluar rumah teh 2-3 botol. Kita belum keluar komplek, siapa mas apalun? Macet euis ya gede-gede lewat. Mohon maaf ya nama Is ada. Benar, saya ganti. Oh, Is. Saya ganti deh Caroline. Ibu Is Caroline namanya, bukan ya? Kadang itu Bu, orangnya belum lewat tapi satpam udah ya, ibu si eta tak lewat. Lihat fitnahnya luar biasa Bu. Tapi kalau untuk suami tara
Nah, ini Bu. Harusnya berdandan untuk Suami. suami, hanya untuk suami ya. Jadi janganlah ya Bu ya, jangan jadi istri yang banyak berkeluh kesah. Baik Bu, terkait tadi Bu ya, terkait apa? Nabi Muhammad Bu menyampaikan banyak wanita itu di neraka. Ini ketika sholat Id Bu. Sholat Id itu kan di zaman Nabi itu khutbahnya 2 kali Bu. Karena sholat pertama itu laki-laki. Kalau ibu-ibu pernah ke Madinah Bu ya, ke Madinah Bu, sebelah kiri paling depan itu ada Masjid Qumamah, itu di lapangan. Di situlah Bu, dimana kalau sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau nggak sholat Istisqa, minta hujan, itu di sana Bu Nabi. Itu setelah sholat Id ya Bu ya. Kemudian khutbah yang pertama buat laki-laki, kemudian kata Bilal, Nabi pergi ke belakang untuk menyampaikan khutbah kepada wanita. Satu waktu kata Bilal bin Rabah, ya, Rasulullah berkata kepada para wanita Bu, ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah kalian sedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabil jahannam. Karena sesungguhnya yang paling banyak mengisi neraka jahanam adalah wanita. Nah, kemudian Bu, ada wanita ya, ada di antara jamaah itu wanita yang dia tidak berhias, tidak tabaruj ya, tidak mencantik diri. Tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah, ya, kenapa ya Rasulullah wanita yang paling banyak itu masuk neraka? Apa jawaban Nabi? Li'anna kunna taksirna asyakah wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu banyak mengadu atau berkeluh kesah, banyak mengeluh, sering mengeluh. Ini Bu yang membuat wanita banyak masuk neraka, kata Nabi, banyak mengeluh. Ya, coba lihat deh Bu ya, status yang paling ya di Facebook, di sosmed pasti wanita segitunya kau menyakitiku. Udah aja gitu doang Bu. Oh, jadi subhanallah Bu ya. Yang kedua kata Nabi ya, wa takfurna al-ashir, kalian tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Karena tadi Bu ya, setahun, 2 tahun, 10 tahun menikah gara-gara satu perkara, suami yang nggak bisa membelikan karena keterbatasan ekonominya. Karena suami mungkin ada prioritas yang lain yang perlu diprioritaskan, kita langsung kamu pelit dasar. Ini yang membuat wanita tersebut jauh dari doa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bu, ini yang kita bahas pada hari ini Bu ya. Bismillah, alhamdulillah, ini cukup panjang Bu ya. Jadi intinya Ibu sempurnakan sisa agama kita setelah menikah dengan takwa. Dan takwa itu Bu akan kita raih dengan sumbernya ada pada ilmu agama. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, kata Nabi, Allah akan pahamkan dirinya terhadap ilmu agama. Makanya Bu, mari tumbuhkan semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, alhamdulillah, ada pertanyaan? Tidak ada. Wah, ada Ibu. Silakan Ibu. Baik Ibu, sedekah dari harta suami tetap seizin suami. Kecuali ya, Mah, ini alhamdulillah nih gajian 10 juta ya bulan ini ya. Mangga untuk kebutuhan rumah sepertiganya dipakai, sepertiganya itu untuk sepertiganya mungkin untuk tabungan kita, sepertiga untuk sedekah. Silakan, itu bebas. Jelas Bu ikrarnya Bu. Tapi kalau suami ngomong, Mah, ini nitip ya mangga buat sehari-hari. Kalau Ibu pengen sedekah tetap harus seizin suami. Kecuali setelah ada takaran, Mah, ini 10 juta, mangga buat Mama 2 juta tabungan buat Mama, silakan. Sisanya tabungan sama kebutuhan sehari-hari kita ya. Nah, kalau Ibu pengen bersedekah dari uang 2 juta yang suami kasih buat kita, itu tanpa izin suami nggak masalah. Tapi seandainya suami nggak ngomong, kita harus izin sama suami, karena itu harta suami. Seperti itu. Ya. Bahkan uang itu Ustadz saya pakai untuk bantu orang tua saya, seizin suami. Seizin suami. Seperti itu Bu ya. Ibu mohon maaf, nggak terdengar. Gimana Bu? Oh, yang kecil-kecil Bu tetap saya sarankan Ibu ngomong sama suami, Mas izin ya. Nanti mungkin kalau ada receh-receh di pertengahan jalan, sebagian uang yang saya sedekahin ya, itu nggak masalah. Tapi tetap Bu harus sepengetahuan suami, karena itu artinya tidak mutlak milik Ibu.
kecuali ibu ada bisnis barang-barang, ibu yang mohon maaf sebentar bu ya, bisnis barang-barang pengelolaannya ibu yang megang dan ibu tahu sepakat ini bu, dari keuntungan ini setengahnya buat saya, setengah buat keluarga, misalnya bu ya, maka setengah haknya kita itu bebas punya kita. Bisnis dari kita tanpa izin suami silakan, tapi kalau uang itu uang keluarga seizin suami. Seperti bu. Kalau yang kecil tadi tetap bu, kalau bisa kasih tahu sama suami, mas mohon maaf aku minta izin ya 2000 aku ya kalau lagi jalan ketemu orang, oh ya udah mah kalau sekecil itu ya silakan aja enggak masalah. Tapi kalau sedekahnya 2 juta pun tenang. Ya, kamu di mall sedekah namanya, itu mah. Nah kalau kecil-kecil kalau suami udah ngomong silakan mah enggak masalah, aman. Yang penting sepengetahuan suami aja. Satu lagi. Oke. Bu, Ustadz, ini gimana kalau suaminya pelit? Ibu boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami tapi sesuai kebutuhan. Itu dibolehkan dalam agama. Ustadz punten pisan, ini suami ternyata dia pemasukan 10 juta tapi ngasih saya cuma 2 juta untuk kebutuhan. Dan maaf Ustadz, 2 juta nggak cukup. Boleh nggak kita ngambil uang suami tanpa sepengetahuan? Boleh, tapi secukupnya. Tapi bu mohon maaf izin bu ya, biar ibu nggak dibebani, nggak biar tenang, obrolin baik-baik sama suami. Insya Allah bu, ya. Kalau ibu nggak ini juga kuatkan dengan doa, ya Allah ya Rabb, pahamkan suamiku ya Allah kebutuhan saya. Itu lebih baik bu. Seperti itu bu ya. Tapi sekali bu ya, emang dalilnya ada bu, boleh seorang istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami seandainya tadi kasusnya bu, suaminya pelit, sangat perhitungan, itu boleh. Itu dibolehkan. Tapi diambil sesuai kebutuhan. Oke? Nah, kalau uang warisan bu ya, maaf ibu dapat warisan, makanya haknya ibu. Suami nggak berhak ngatur. Ya bu ya, harusnya maaf kalau tiba-tiba suami, mah jika tuh kan dikit sekencing, nah suami harus malu bu, nggak, itu haknya is. Kecuali kalau ibu kasih hadiah, mas, alhamdulillah aku baru dapat warisan nih 1 miliar, ini buat mas 50.000. Itu mah hadiah, itu haknya ibu ya. Suami tidak bisa mengatur. Alhamdulillah loh bu. Ya kalau 50.000 teh nggak tuh Bu Santi ya. Baik ibu, alhamdulillah saya kemarin baru pulang umroh bu ya, masya Allah bu, alhamdulillah. Mekah Madinah kemarin bu, di siang-siang kayak gini suhunya 47 derajat, wah masya Allah bu. Makanya nggak aneh bu ya, kemarin di Padang Arafah ratusan orang meninggal bu karena di pas haji kemarin 55 ya, panasnya. Tapi barangkali di antara kita ada yang pengen umroh ibu, insya Allah saya berangkat tanggal 22 Oktober. Ada keluarga Bu Santi juga yang berangkat ya bu ya, insya Allah. Yang mau berangkat bareng silakan. Ustadz, Oktober terlalu jauh, ada waktu dekat nggak? Yang terdekat bu, insya Allah mohon doanya 25 Agustus bulan depan saya berangkat lagi. Tapi paketnya backpacker, paket murah meriah, hanya 22 juta. Namanya backpacker berarti bintang seadanya bu ya. Lumayan jaraknya cukup jauh, nggak terlalu jauh bu, cuman beberapa ratus langkah lah. Tapi ibadah bareng sama saya itu 2 Agustus ya. Tapi kalau pengennya paket premium ya itu insya Allah di bulan Oktober. Ini paket bu, kita punya program khusus, itu kerjasama sama Ustadz Abdul Somad. Jadi di Madinah dan di Mekah nanti kita mengadakan tabligh akbar khusus travel kita sama travel yang kerjasama ini bu, yang bisa ikut kajian beliau. Jadi yang mau ikut insya Allah saya persilakan, bisa menghubungi Bu Santi nanti bu ya. Ini yang pengen umroh ya, mudah-mudahan kita umroh ya. Tenang ibu, dalam doa saya selama di tanah haram saya selalu mendoakan ya Allah ya Rabb, undang kami nih dan jamaah-jamaah yang saya isi kajian di majelisnya, mudah-mudahan bisa segera diundang oleh Allah ke Baitullah. Nah kemudian ibu, saya sama Bu Santi juga bu, ini berinisiatif menebar kebaikan lebih di Garut khususnya bu ya. Terkait apa itu? Terkait dakwah saya. Kalau ibu-ibu berkenan, Ustadz pengen dong diundang tempat lain. Jadi saya ada berencana, mudah-mudahan bisa terrealisasikan bu ya. Misalnya hari Rabu gini bu, ada 3 titik nih. Mungkin ibu-ibu pengen di daerah tempat tinggalnya, yang pengen bu ya Rabu seperti biasa di sini. Mungkin nanti jam 1 atau setengah 2 di masih daerah Garut bu ya, nggak terlalu jauh. Kemudian pada asalnya insya Allah kita akan coba buat program safari dakwah ya bu ya, coba 1 hari dulu. Kalau emang alhamdulillah antusiasnya baik, kenapa kan kita bikin 2 atau 3 hari berturut-turut, insya Allah bu, dengan senang hati saya akan coba buka ini bu. Jadi nggak hanya Bu Santi terus nih, barangkali ibu-ibu ada rumah di masjidnya bu ya, ada majelis taklimnya, mangga insya Allah bu, dengan senang hati bisa menghubungi Bu Santi.
Kita coba nanti program ini Bu, segera mungkin nanti Bu Santi yang ini Bu ya. Kalau enggak Rabu depan silakan. Ya seperti itu Bu, yang pengen Ustadz boleh dong undang di masjid dekat daerah saya, silakan Ibu ya, hubungi Bu Santi ya. Tapi untuk hari mungkin baru di hari Rabu ya, hari Rabu karena Senin, Selasa, Kamis, Jumat bisa ada di Bandung. Saya coba atur waktu dulu nih. Tapi kalau antusiasnya baik di Garut, alhamdulillah kita coba bikin safari dakwah 2 atau 3 hari di kota Garut ini. Cukup Bu ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tema tentang bahaya kerasnya hati Bu ya. Bahaya kerasnya hati ya. Insya Allah kita 2 minggu lagi atau Rabu depan Bu? Nanti ya Bu Santi coba ini Bu ya. Kita akan bahas masalah hati nih Bu. Apa sih dampak buruknya ketika hati jadi keras? Nah ini kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup kita berdoa dulu Bu buat saudara-saudara kita nih yang sedang sakit. Ada Ibu Haja Yayah Giom, ada Ibu Zaniza Ratali, Ibu Haja Kah Kurniasi, Ibu Yuni Hikmah, Ibu Dini, Ibu Mera, Neng Arsila Nafisa Putri, ada Ibu Neneng, Ibu Evi, Ibu Yuni, Ibu Susi Nuryani, Ibu Weni, dan juga ada Bapak Oong, Bapak Muhammad Pandu, Bapak Yudi, Bapak Yusuf Kartima binti Ndium, Bapak Haji Teten, Bapak Hidayat, Bapak Aditya Nugraha, Bapak Muhammad Rafael, Bapak Ivan, Bapak Vicky, dan juga Bapak Yuyu Wahyudin. Dan siapapun di antara keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, amin. Amin. Mudah-mudahan segera angkat penyakitnya sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqawan wala alaman. Kemudian buat sahabat kita yang sudah meninggal dunia, ada Ibu Ai Solihat, Ibu Artika, Ibu Popi, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Eti, Ibu Ati, Ibu Evi, Ibu Irianto, ada Bapak Armen, Bapak Dadung, Bapak Wadi, Bapak Atam, Bapak Dede Satibi, Bapak Ugi, dan juga ya keluarga kita yang lain sudah meninggal dunia, khususnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan mereka semua dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga bagi mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf Ibu punten kalau tidak banyak senyum-senyum ketawanya Bu ya. Tapi kita berharap poin-poin pentingnya didapatkan. Karena saya khawatir Bu kalau terlalu serius bisi karena dia. Ibu ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.